Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani dan peternak Indonesia. Video kali ini saya ingin melanjutkan tentang video saya sebelumnya, yaitu bagaimana strategi agar stek batang yang kita tanam itu hampir hidup semua atau tumbuh semua. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, silahkan dilihat. Nah, ini adalah lanjutan dari cara-cara atau strategi agar stek batang rumput kita, rumput pakcoy, biovitas, biogras, dan jenis rumput gajahan lainnya agar hidup semua, yaitu diletakkan di atas tanah dan ditutup dengan dedaunan. Yang saya gunakan dedaunan pelepah sawit, nah seperti ini, dan saya taruh di atas steknya saya taruh di atas tanah dan ditutupi dengan dedaunan sekitar 4 sampai 1 minggu. Nah, setelah waktu tersebut stek batangnya akan banyak bertunas seperti ini, banyak bertunas dan sudah banyak akarnya, sehingga waktu penanaman akan lebih mudah hidupnya. Nah, ini adalah salah satu cara strategi agar semua stek batang rumput kita tumbuh dengan cepat dan hampir tumbuh semuanya. Ini jika stek batang kita sudah bertunas seperti ini ya, sudah banyak tunasnya dan juga sudah banyak akarnya, akar-akar barunya seperti ini, yang putih segar akarnya. Nah, sehingga ketika kita tanam, nah, akarnya cepat menjalar ke tanah, cepat hidup. Nah, jika sudah seperti ini, nah ini kemungkinan besar stek batang kita akan hidup ya ketika ditanam. Nah, nanti saya akan coba perlihatkan bagaimana cara penanaman saya di lahan BK sawit ya, di lahan sawit yang sudah saya racuni, saya bunuh. Nah, di bawahnya saya tanam dengan rumput. Nah, selanjutnya cara penanamannya ya teman-teman. Saya sarankan untuk cara penanaman stek batang rumputnya itu dengan cara sistem tidur ya, atau sama dengan kayak menanam tebu. Jadi nanti dikali tanahnya, digemburkan, setelah itu di stek batangnya ditidurkan seperti ini. Nah, jadi teman-teman setelah di cara sebelumnya, yaitu diletakkan di atas tanah, terus ditutup dengan dedaunan setelah 4 hari sampai 1 minggu setelah bertunas seperti ini dan berakar ya. Nah, penanamannya seperti ini. Nah, setelah seperti ini ditaruh di atas tanah, itu ditimbun dengan tanah sekitar 1 cm ya teman-teman. Nah, ini tanah saya ini tanah gersang dan berakar, jadi agak sulit untuk menimbunnya. Nah, kalau tanah teman-teman semuanya subur dan gembur, nah ini bakal lebih mudah untuk menimbunnya dengan tanah. Nah, intinya setelah ditimbun sekitar 1 cm, jangan terlalu tebal timbunannya karena bisa menghambat pertumbuhan tunasnya. Jadi tunasnya agak sulit untuk tumbuh kalau tunasnya belum besar ya. Tapi kalau yang seperti ini atau seperti ini, jadi tidak masalah lagi ditimbun agak tebal sampai 2 cm pun sebenarnya tidak masalah, karena tunasnya sudah tumbuh, jadi bisa langsung tumbuh besar. Kalau tunasnya masih kecil, kayak seperti ini ya, ini belum maksimal tunasnya, jadi kalau ditimbun lebih dari 1 cm misalnya, ini bakalan susah nongolnya ke atas, jadi butuh waktu yang lama dan kadang-kadang berpotensi juga tunasnya itu busuk di dalam tanah.
apalagi di musim hujan itu lebih rentan teman-teman. Tapi kalau cuma ditimbun sampai 1 cm tidak masalah ya, saya rasa tidak akan busuk. Dari pengalaman saya itu tidak busuk jika hanya ditimbun 1 cm, asalkan tanahnya gembur. Jadi kalau tanahnya gersang yang banyak urat kayak sini ya, saya tanam di lahan sawit yang sudah saya bunuh, jadi masih banyak urat sawitnya. Nah, saya biasanya setelah timbun, tapi ujung dari tunasnya yang kecil itu tidak saya timbun. Jadi seperti ini ya teman-teman, ininya saya timbun, tapi ujung tunasnya ini tidak saya timbun, agar tunasnya lebih mudah untuk tumbuh ke atas. Jadi tidak perlu menembus tanah gitu, jadi langsung tumbuh ke atas, ke udara. Nah, mungkin itu ya teman-teman, tips dari saya agar stek batangnya tumbuh dengan baik. Nah, ini saya lagi proses penanaman rumput pacong. Yang sebelumnya saya menanam rumput Biavitas, itu sudah lumayan hijau, sudah tumbuh sekitar 1 minggu. Nah, saya lagi proses menanam. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya agar saya terus semangat untuk membuat konten dan sharing informasi ataupun sharing pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.